Oke, jadi di sini kita akan update progres pekerjaan kita yang dimana ini udah ya 95% lah. Tinggal instalasi listrik, perpanelan. Habis itu kita running. Jadi hari ini kita akan running sementara dulu. Di sini juga ada yang spesial nih dari kolam-kolam kita sebelumnya. Kita memakai lampu kolam. Terdapat 8 buah lampu di sini. Jadi bakalan super mewah lah kelihatannya. Nah, di sini chamber pompa sengaja kita ukurannya lebih gede supaya tidak tekor. Jadi ketika ini kan kita pakai 5 pompa, takutnya kalau kita full speed semua pompanya sirkulasinya kencang, si chambernya tekor kalau terlalu kecil. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke guys, welcome back to Java and Company. Di sini gue Alvandi. Oke, jadi di sini kita akan update progres pekerjaan kita yang dimana ini udah ya 95% lah. Tinggal instalasi listrik, perpanelan. Habis itu kita running. Jadi hari ini kita akan running sementara dulu pakai kabel extension karena si powernya belum ada. Jadi ini tuh kolam kapasitas sekitar 30 ton. Kita pakai RDF, pakai filter mat, pakai Neomedia, terus pakai 5 pompa. Nah, di sini juga ada yang spesial nih dari kolam-kolam kita sebelumnya. Kita memakai lampu kolam. Terdapat 8 buah lampu di sini. Jadi bakalan super mewah lah kelihatannya. Dan ada juga air terjun. Oke, jadi di sini kita akan lihat sistem filternya gimana. Ayo. Oke guys, jadi di sini kita akan review chamber dan sistem kita. Nah, di sini ini terdapat 3 bottom drain yang ukuran 4 in. Nah, si air masuk ke dalam chamber pertama. Ini namanya chamber collecting. Jadi air yang dari kolam dikumpulin di sini dulu. Dan fungsi si chamber collecting ini biasanya kita pakai sebagai lampu UV bisa. Terus untuk melevel si air kolam setinggi mana nanti kita bisa atur di chamber collecting. Nah, selain daripada bottom drain, kita juga masukin air dari skimmer itu ke chamber collecting juga. Nah, setelah kumpul di chamber collecting baru masuk ke mesin RDF. Nah, di mesin RDF ini kan ada saringan, jadi dia akan nyaring kotoran-kotoran partikel kecil. Dia akan nyaring, jadi nggak akan lolos ke chamber berikutnya. Nah, jadi sistem cara kerja RDF ini, ketika si saringannya ini udah mampet, akan ada sensor yang bisa ngebaca itu. Jadi air bakalan nge-backwash dan mencuci si saringan tersebut. Nah, untuk hasil cucian si air kotornya tadi, dia ngebuang ke chamber kuras. Nah, dari chamber kuras ini bakalan ngebuang ke got dengan pakai pompa otomatis. Nah, air yang sudah disaring tadi bakalan masuk ke chamber yang ketiga, namanya chamber filter mat. Nah, fungsinya sebenarnya hampir sama dengan RDF, buat nyaring kotoran-kotoran juga. Untuk memperkecil maintenance saja, makanya kita pakai RDF lalu pakai filter mat lagi. Nah, setelah disaring di filter mat baru masuk ke chamber Neomedia. Ini Neomedia belum kita masukin karena belum kita running si air kolam. Setelah diurai oleh bakteri, kotoran-kotoran ikannya sudah diurai di chamber Neomedia, lalu masuk ke chamber pompa. Lalu di sini juga ada top up standby nih, top up air. Karena kan si RDF ngebuang air yang kotor tadi, jadi
agar si volume air di kolam tidak berkurang. Untuk menggantikan air yang kotor, makanya kita sediain top up. Nah, tadi kan masuk ke sini, si pompa yang 5 ini akan sirkulasiin ke dalam kolam. Yang satu kita pakai untuk air terjun, terus empatnya ada arus. Ini guys, bisa kita lihat nih. Ada di 4 sisi, dia atas bawah pipanya. Fungsinya buat arus bagian bawah sama bagian atas. Jadi sirkulasi itu akan berulang terus menerus selama si mesinnya nyala, semuanya normal. Jadi airnya pasti akan bening. Oh iya, sama satu lagi guys, hampir lupa nih. Ini lumayan penting juga ya buat penuhin si oksigen di dalam kolam. Kita pakai aerator, terus selangnya pakai Uniring yang gede. Nah, nanti mesin aeratornya kita letak di sini. Sudah kita siapin si jalurnya. Jadi ini juga kita pasang stop keran biar bisa ngencengin sama kecilin si udaranya. Oke, untuk progres kita di sini tuh tinggal menunggu power listriknya belum ada, jadi kita menunggu. Habis itu kita running, kita akan tes. Dan hari ini kita akan tes sementara pakai kabel extension. Oke, jadi untuk alur kita itu membuat suatu kolam, kita beberapa proses seperti survei, terus kita survei di lokasi, kita buat gambar sama penawaran, terus kalau udah deal baru si customer DP, lalu kita action di lapangan. Yang mau buat kolam atau renovasi, kita bisa tetap renovasi, kita bisa upgrade tanpa merubah banyak si konstruksinya. Atau bahkan cuman ganti media atau filter mat juga kita bisa. Tinggal kontak nomor di bawah ini atau kunjungin Instagram kita di Java Aquarium Pond. Untuk yang mau lihat portofolio kita bisa juga ngelihat di website kita di jasadesainaquariumdankolam.com. Di sana semua lengkap proyek-proyek kita juga. Oke, mungkin sekian untuk update progres di kolam ini. Nanti akan kita review lagi kalau udah semua 100% selesai. Terima kasih.